Saat malam, penangkapan komedian Nunung menambah daftar pemain Sri Mulat yang terjerat narkoba. Bagaimana legenda di jagat komedi ini menghadapi kasus ini? Bagaimana mereka bisa bertahan di industri hiburan? Inilah Rosi, drama narkoba di panggung Sri Mulat. Saya juga mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari dia selalu mengingatkan saya, kapan kamu berhenti yang. Saya ingat tanggal 1 Juli kemarin pas pertepatan ulang tahun suami saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuma bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi suami saya ya. Drama narkoba di panggung Sri Mulat. Seperti biasa saya mengundang warganet untuk memberikan komentar Anda. Mention @Kompas TV dan posting di Twitter Kompas TV. Hashtagnya adalah drama Sri Mulat. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Siapa tak kenal Sri Mulat? Kelompok lawak ini sudah berdiri sejak tahun 50-an. Para pendiri dan pemainnya sudah banyak yang tutup usia. Namun kebesaran nama kelompok komedi legendaris ini tetap dikenal di hati masyarakat. Nama Sri Mulat tak cuma muncul karena lawakannya, tetapi juga karena kasus narkoba yang membelit para pemainnya. Malam ini saya sudah bersama 3 pemain Sri Mulat. Mereka adalah, saya mulai dari paling ujung, Mas Toto Muryadi alias Mas Tarzan, Mas Kabul alias Mas Tesi, dan Mas Christian Barata Nugroho alias Mas Polo. Sebelumnya saya mau salut dulu, karena saya mau memberikan pengakuan tahun 80-an saya adalah penonton setia di Taman Ria untuk menyaksikan pertunjukan. Jadi saya sejak kecil sudah akrab dengan Sri Mulat. Pantes. Kenapa? Kayak Sri Mulat juga. Apa kabar sih Mas Sos? Alhamdulillah baik sih. Saya tahu biasanya kita selalu ketawa-ketawa kalau ketemu dengan Sri Mulat. Tapi saya tahu bahwa ini suasana yang sebenarnya nggak bisa juga dibawa ketawa. Gitu. Benar. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengungkapkan rasa simpati saya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Sri Mulat. Karena Mbak Nunung, pemain Sri Mulat, baru saja tertangkap karena kasus narkoba. Terima kasih. Simpati dan support saya dan kami semua ada untuk seluruh pemain Sri Mulat. Amin. Terima kasih Pak Rosi. Terima kasih. Saya mau tanya dulu, ketika dapat kabar Mbak Nunung tertangkap, apakah yang muncul pertama kali adalah keterkejutan yang luar biasa karena ini di luar pengetahuan sama sekali, atau ada juga rasa bahwa ya udahlah kali ini apes? Mas Tesi dulu. Oke. Mas Tesi dulu ya. Iya saya. Jangan sampai kalau nanti ditunjuk Mas Tesi aku yang ngomong kan gak enak. Urutan ya kan. Sudah. Ini mau ngomong, kamu malah ngomong. Ini waktunya itu kan terbatas, durasi itu nggak kayak seperti biasa. Diam. Baik. Bentak-bentak dikat yang nanti. Ini pembayaran belum loh. Enggak, saya uang enggak saya harapkan. Tapi itu pokok. Pokok. Gak usah diharapkan, yang penting langsung nanti ditransfer. Nah, itu dia harapannya. Ya kapan mau jawab? Oke. Sekarang begini Mbak Rosi ya. Saya Itu aja kok begini. Begitu Mbak Rosi. Susah.
ngomong nggak selevel itu payah. Ya. Iya tahu, orang segini banyak juga ngerti kalau kita nggak selevel, wong tuaan sampean. Oke. Segi usia memang lebih tua saya. Nah, Tapi dia 2 kali ketangkap. Betul. Berarti kan bodohnya lebih dari saya dong. Tuh. Alias gak kapok-kapok. Nah, saya boleh ketangkep 2 kali. Ya. Tapi semua tetap tegar dan ikhlas saya jalani. oh, Ini ketangkep sekali. Minum pembersih lantai. berarti Mas di Tarzan situ saya ngakak. tunjukkan bahwa di Indonesia bahkan dunia saya orang paling terkuat. Alasannya? Minum prosek saya nggak mati. Bah. Selamat Pak. aja. Memang orang bilang lawakan yang paling tinggi itu adalah ketika mampu menertawakan diri sendiri. Sri Mulat. Ya. Oke. Sekarang kembali ke pertanyaan Mbak Rosi Aku tadi. sendiri sudah lupa loh tadi aku nanya apa. Wah itu. Susah. Ingat nggak tadi pertanyaan? Ingat. Ya udah langsung dijawab. Awal. Hebat ya meskipun udah tua masih daya ingatnya luar biasa. Kan ngomong tua, tuanya jangan ke sini dong. Ya kesini. Udahlah nggak mau sedih lagi. Ah, Inilah Mas Tarzan. Kalau dari tahun 80-an udah ikut di Taman Ria, nonton Sri Mulat ya kayak gini. Ya. Untung udah bubar. Kalau enggak saya masuk Sri Mulat. Mbak Yo, Rosi, oke. yang baik hati dan gak sombong. Budiman Tadi, Pak, Budiman. dan manis. Oh bapaknya Budiman? Iya. Enggak, Pak Diman. Oh, Nah, kalau ibunya baru Budiman. pinter juga. Wih, Sri Mulat. Mantap. Ayo ngomong. Mbak Rosi tanya tadi masalah Reaksi pertama. reaksi ya. pertama. Saya pertama dengar baca itu di YouTube. Terus Baca kok di YouTube sih? lihat di YouTube. Lihat di YouTube. Lihat ya. di YouTube. Maaf. Ini kebetulan apa dikasih tahu? Emang tahu YouTube itu apa? Gak tahu kamu jangan ngomong. Tahu. Saya lihat di YouTube itu YouTube. perempuan, kalau Mas Tup itu laki-laki. Itu aja beda. Saya dilihat di YouTube, saya kaget. Iya apa iya sih ini? Terus nonton di TV. Hah? Bener. Saya nggak bisa ngomong-ngomong. Saya bertanya. Oh jadi bukan ada yang kontak Mas Tesi ya waktu itu ya? Nggak ada. Memang lihatnya di sosial media? Ya. Oh. Pengkhianat berarti sampean. Kan saya yang ngasih tahu Aku duluan, setan. Tuh, setelah itu saya lihat di TV, ini bener apa enggak? Ini bener serius saya ngomong. Kayaknya nggak mungkin lah. Kenapa saya katakan nggak mungkin? Kemarin saya bekerja sama Nunung itu 1 bulan penuh di salah satu TV. season TV, acara sahur. Itu nggak ada itu Tanda-tanda. nggak ada tanda-tanda Mbak Nunung pakai ya. Kebiasaan orang pakai narkoba, sabu khususnya, itu pasti orangnya itu Duor. susah kita ngomong itu ya. Oh tapi Bisa bisa dijauh. kelihatan ya? Bisa kelihatan banget. Oh. Ya, di sini menonjol, terus di apa namanya kening ini ya, cekung gitu kan. Itu sama sekali nggak ada ya Sama tanda-tanda? sekali nggak ada. Dan orang pakai sabu itu susah tidur, susah makan. Itu Yang yang, berdampak- saya pernah alami. Berdampak pada tubuh kurus. Urus. Itu omong kosong, nonsen, nggak bener. Berarti Mbak Nunung itu pakai sabu kemarin itu saya anggap Mbak Nunung itu belum mengerti pendalaman tentang apa sih sabu itu sebenarnya. Narkoba. Narkoba khususnya ya. Mungkin banyak orang ngomong, Mbak Nunung kegebukan, pakailah itu sabu, Oh. bisa ngurusin, ya, bisa mengembalikan stamina. Itu nggak bener sama sekali. Oke, kita nanti ke situ karena memang ada cerita Mbak Nunung soal mau nyoba itu untuk stamina. Ya. Tapi saya mau masih soal respons Mbak Nunung tangkap. Kalau Mas Tarzan gimana waktu itu? Memang betul-betul terkejut atau ya udahlah? Karena sebagai bagian dari pemain Sri Mulat, Mas Tarzan tidak memiliki rekam jejak seperti itu. Jadi saya memang nggak percaya juga, lihat dari posturnya itu gemuk kayak begitu masa itu pengguna. Apalagi berita yang keluar kemana-mana itu bahwa 20 tahun menggunakan.
Nyatanya itu tidak. Jadi pengakuan Nunung 20 tahun yang lalu pernah pakai, terus enggak. Itu mungkin lama apa tidak, saya enggak tahu. Terus berapa bulan kemudian belakangan ini gara-gara ada stripping apa, sehingga itu menggunakan itu. Makanya mungkin ya sama, itu korban kebodohan juga saya kira. Seperti kata Mas Polo. Mas Sarsan benar terkejut, tapi bukan pernah nggak terlintas ya? Ya ini memang apes saja lah, karena ada semacam kondisi yang memaklumi begitu. Ya kalau umpamanya terpaksa seperti itu, maka apa tidak cari jalan lain? Apakah haruskah seperti itu? Contohnya udah, kalau yang sekarang tuh saya kira sudah rame ya. Kalau umpamanya kecekel ya, istilahnya ketahuan mesti diamankan sama polisi, itu juga ngeri, nggak karu-karuan loh diamankan itu aja. Udah deg-degan, contohnya baru kepegang aja udah Mas Tesi ini panik. Nunung pertama juga saya kira ya kelihatan di TV itu kayak seperti itu. Wah sangat ya kasihan juga bisa. Kita memang coba mengingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Mbak Nunung sejak kapan ia menggunakan narkoba, ini dia. 20 tahun itu maksud saya 20 tahun yang lalu. Udah mulai aktif gunakan? Iya, terus 20 tahun yang lalu tuh udah kesininya udah berhenti. Jadi maksudnya mulai itu 20 tahun yang lalu, tapi berhenti ya 20 tahun yang lalu. Berhenti. Waktu jadi, itu mulai memutuskan buat menggunakan itu kenapa? 20 tahun lalu menggunakan itu kalau kenapa? itu lingkungannya, lingkungan profesi waktu itu. Waktu dulu 20 tahun yang lalu itu lingkungan profesi aja, saya ikut-ikutan aja. Segitunya nih bisa diklarifikasi, banyak fans dari Mbak Nunung dan juga para artis yang lain. Lingkungannya memang sedemikiannya sampai nggak mudah sekali dapat sabu dan lain-lain, atau apa yang jadi pendorongnya? Saya kan cuma diajak-ajak gitu aja dulu gitu ya, diajak gitu aja sama ya lingkungan aja gitu. Dulu 20 tahun itu berarti mulai karir? Mulai karir. Mulai karir ya? Iya. Sempat memutuskan untuk ikut pengobatan? Iya, berhenti, itu 20 tahun yang lalu saya udah berhenti. Terus saya sempat rehab. Tapi rehab dari diri saya sendiri gitu loh, di Surabaya sana. Di Surabaya bukan di Jakarta. Ya udah saya berhenti, 20 tahun itu saya udah enggak. 20 tahun dan dari rekan-rekan seprofesi begitu. Ada tanggapan soal ini Mas Polo? Seprofesi itu tidak berarti satu grup. Ya, seprofesi misalnya profesinya pelawak, kan tidak harus berarti satu grup. Karena pelawak itu tersebar banyak sekali. Ini bukan satu pembelaan, yang pasti kalaupun toh mungkin Nunung 20 tahun yang lalu sudah kenal sabu, itu mungkin nggak ubahnya saya. Ya. Mas Polo kan sempat tertangkap tahun 2000 ya? Tahun 2000. Berarti itu kan 19 sampai 20 tahun yang lalu. Juga, ya. Berarti kan sama kan ya. Jadi ketika saya tertangkap dulu itu memang minim dan sempitnya pemahaman kita tentang narkoba. Gitu loh. Nah ketika narkoba itu kemudian dipropagandakan oleh sindikat, mungkin melalui tim marketingnya, sehingga diopinikan bahwa sabu atau narkoba yang lain lah ya, ada ekstasi dan sebagainya, itu salah satunya bisa membuat kurus badan, terus stamina, kemudian juga bisa membuat orang semakin pede. Padahal sebagai pelaku sendiri, saya tidak dapatkan itu, gitu loh. Ya. Itu tidak larinya bukan narkoba jawabannya. Ya, jadi lebih ke apa ya, sekedar tren, kemudian euforia. Karena kalau dulu orang pakai ekstasi itu kan pasti cari musik. Nah, seberapa besar sih sesungguhnya lingkungan bisa mengajak Anda berdua, Mas Tesi, Mas Polo, untuk ikut mengenal drugs, narkoba, lalu mencobanya. Dan tapi seberapa besar pula lingkungan mampu mengambil Anda kembali? Kalau bicara ajakan daripada lingkungan kita sendiri, saya nggak pernah percaya. Bahkan saya paling menyangkal ketika orang kenal sabu itu mengatasnamakan lingkungan, mengataskan. Kalau Mas Polo dulu bisa begitu dari mana? Ya karena lihat kok ini, ya kan, terus dikasih tahu begini. Karena begini loh, begitu kita
akal sehat kita ini begitu kita menangkap yang namanya narkoba, itu yang paling ada di depan itu adalah keingintahuan. Ya. Pengen nyoba. Ingin tahu dulu. Oke. Begitu ingin tahu, tahap berikutnya adalah kepengen mencoba. Begitu sudah mencoba, menikmati. Lah saat kita sudah menikmati, ketergantungan. Ini rangkaiannya sebetulnya itu. Kenapa seorang Polo yang terkenal, seorang Tesi yang terkenal, kan Anda bukan usia remaja yang cari tahu, gampang dibujuk. Apa yang membuat orang dengan usia yang sudah mapan, dewasa, masih bisa diajak untuk cari tahu tentang narkoba dan kemudian jatuh dalam itu? Gak usah dijawab dulu, kami kembali saat lagi.